Kita lanjutkan. Tadi sudah dibahas tentang kongruensi, koset, cuma ada yang lupa memberi contoh tentang koset. Ini contoh koset pada di 4. Misalnya kita ambil subgrupnya itu adalah himpunan yang anggotanya R0 dan V. Maka koset yang dibangun oleh D atau semua himpunan yang kongruen dengan D pada modulo K ini anggotanya itu ya. Kalau misalnya kita cari contoh yang lain, misalnya pada U15 ya. U15, ini G-nya itu U15. Kemudian kita ambil subgrupnya 1248. 1248. Misalnya kita mau cari K7. Ya, berarti semua anggota ini kalikan dengan 7. 1 kali 7, 2 kali 7, 4 kali 7, 8 kali 7. Ingat, ini pada perkalian modulo 15. Perkalian modulo 15. Berarti ini anggotanya 7. 2 kali 7 itu 14. 4 kali 7 itu 28 kurangi 15. 13 ya. Kemudian 8 kali 7. Nah, dihitung nanti hasilnya 11. Contoh lain pada grup yang sama dan subgrup yang sama juga. Misalnya K berapa? K8 misalnya. Maka ini berarti 1 kali 8, 2 kali 8, kemudian 4 kali 8, dan 8 kali 8. Ini cara mencari kosetnya. 1 kali 8 itu 8. 2 kali 8 itu adalah 16 ya. Jadi 1. 4 kali 8 itu 32. 32 kurangi 30 jadi 2. 8 kali 8 itu 64. Nah, berarti 4. Nah, artinya ini sama dengan K sendiri. Oke, contoh yang lain. Misalnya G-nya kita ambil S3, kemudian K-nya adalah ini K-nya 1, 2, 3 3, 2, 1. Oh, sorry. Identitas dulu yang harusnya saya tulis. 1, 2, 3 dengan misalnya 1, 2, 3 dengan ini. Nah, kita ambil misalnya K ini 1, 2, 3 2, 3, 1. Ya, sebetulnya tinggal dikalikan aja. Ini kalikan dengan ini, kalikan dengan identitas ya. Jadi 1, 2, 3 2, 3, 1 kalikan dengan ini. Hasilnya 1 ke 2, 1 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 3, 3 ke 1, 3 ke 1, 1 ke 2. Tuh. Kemudian kita kalikan juga 1, 2, 3, 3, 2, 1 yang ini ya. Kalikan dengan 1, 2, 3, 2, 3, 1. Hasilnya 1, 2, 3, kemudian 1 ke 2, 2 ke 2,
2 ke 3, 3 ke 1, 3 ke 1, 1 ke 3. Nah, hasilnya, jadi kalau begitu ini anggotanya 1, 2, 3, 3, 1, 2, dan 2, 1, 3. Nah, seperti itu. Contoh-contoh yang lainnya bisa dicari sendiri. Sekarang kita lanjutkan ke subgroup normal. Nah, kembali ke pertanyaan pada bagian sebelumnya, apakah kumpulan koset ini adalah grup? Nah, tentu kita harus mendefinisikan dulu bagaimana operasi di antara koset-koset itu. Nah, salah satunya meniru dari yang ada di kongruensi bilangan bulat berkaitan dengan teorema ini, dengan pernyataan ini. Jika A kongruen dengan B pada modulo K dan C kongruen dengan D pada modulo K, maka AC kongruen dengan BD pada modulo K. Ini nanti terkait dengan mendefinisikan operasi pada koset. Sayangnya teorema ini kalau pada modulo N itu kan sudah dibuktikan ya. Sayangnya tidak berlaku, tidak selalu berlaku. Nah, ini hanya berlaku kalau grupnya itu abelian atau komutatif. Sebagai contoh, kita ambil misal K-nya ini adalah R0 V. Ini adalah subgroup dari D4. Maka R1 itu kongruen dengan T pada modulo K. Sambil dicek ya. Karena R1 kongruen dioperasikan ini tuh ya, seperti itu. Nah, kemudian R2 kongruen dengan H pada modulo K. Nah, silakan dicek dengan cara seperti ini tadi. Nah, tetapi R1 komposisi R2 komposisi R2 itu jadi R3 ya. Itu tidak kongruen dengan T komposisi H. Jadi ini komposisi ini ternyata tidak kongruen dengan ini. Itu ya. R1 komposisi R2 itu adalah R3. R1 dengan R2 itu hasilnya R3. Coba lihat sini. Sedangkan T dengan H, T komposisi H itu hasilnya R1. Ya. Jadi ini tidak selalu berlaku. Nah, tetapi sekali lagi kalau G-nya abelian, nah dia berlaku. Tapi sayangnya grup itu kita harus melupakan abeliannya secara umum. Itu ya. Tetapi pada kasus apakah kita bisa membuat ini berlaku tanpa harus G-nya itu abelian? Berarti kalau gitu yang berperan di sini yang harus kita cari adalah sifat-sifat K-nya itu, subgrupnya itu, sehingga ini berlaku. Nah,
Sebagai contoh, kalau pada D4 ya, kembali ke D4. Tidak abelian kan ya. Pada D4 kita ambil G-nya itu sama dengan D4, kemudian subgrupnya yang ini. R0, R1, R2, R4. Maka KV ya tinggal dihitung aja. R0 kali V, R1 kali V, R2 kali V, R4 kali V. Nah, ini hasilnya adalah VDHT. VDHT. Kemudian kalau kita cari koset kirinya, nah, tinggal dibalik aja ya. V kali R0, V kali R1, V kali R2, dan V kali R3. Ini 3 ini. Dan hasilnya adalah VTHD. Nah, dalam hal ini ternyata KV sama dengan V. Koset kirinya sama dengan koset kanan untuk unsur V. Nah, kita akan tunjukkan bahwa kalau K-nya si subgrupnya itu semua koset kirinya sama dengan koset kanan, maka sifat ini berlaku. Nah, subgrup yang koset kirinya sama dengan koset kanan itu disebut subgrup normal. Jadi dengan kata lain, ini harus merupakan subgrup normal. Ini definisi persisnya. Suatu subgrup N dari grup G disebut subgrup normal jika koset kiri sama dengan koset kanan, NA sama dengan AN untuk setiap A anggota G. Jadi ya NA ini adalah N kali A, sedemikian hingga N-nya itu anggota N gitu. Yaitu koset ya. Nah, contohnya adalah tapi nanti dicek sendiri nih. Yang tadi pada D4 subgrup K, kita ganti aja namanya N yang anggotanya R0, R1, R2, R3 adalah subgrup normal. Tadi sudah dicek untuk salah satu unsur. Nah, tinggal dicek untuk unsur D4 yang lain. Kemudian pada S3 subgrup yang ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3, 2, 1, 3, saya tulis ke sini aja, 1, 2, 3, 1 ke 3, ini ke 2 ke 1, ini ya, 3 ke 1, 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2. Oh ini sorry, yang ini salah, yang ini 1 adalah subgrup normal. Cara mengeceknya ya ini harus pelan-pelan ya. Cek N misalnya untuk
ini 1 2 3, berarti ini kali ini kali ini kali ini. Silakan dicari, cek juga ini. Oke. 1 3 2 1 ke 1 2 ke 3 3 ke 2. Nah, kalau ini berarti kalau tadi itu ini kalikan ke situ. Nah, kalau ini kita tulis dulu 1 2 3 1 3 2 dikali dengan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 dikali 1 2 3 2 3 1 dan satu unsur lagi ya. Jadi kalau ini mengalikannya dari kiri, kalau yang ini nanti dari kanan. Gitu. Silahkan dicek. Tentu saja kalau cara ngecek itu normal atau tidak dengan cara seperti itu, tentu agak rumit ya, butuh waktu lama. Oleh karena itu kita harus cari cara yang lebih simpel. Nah, itu tentu ada di teorema. Oke, setelah contoh-contoh kita lanjutkan. Oh ya, semua subgroup yang abelian itu pasti subgroup normal. Ya, karena pasti koset kirinya sama dengan koset kanan karena sifat komutatifnya itu. Oke, teorema. Misalkan N adalah subgroup normal dari G. Jika A kongruen dengan B pada modulo N dan C kongruen dengan D pada modulo N, maka AC kongruen dengan BD pada modulo N. Nah, buktinya ya. Berdasarkan definisi kongruensi terdapat M dan N anggota N sedemikian sehingga AB inverse sama dengan M dan dan CD inverse sama dengan N. Ingat M, karena CD inverse anggota N ya berarti ada anggota N sedemikian hingga CD inverse itu sama dengan N. Ya, N gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita gunakan sifat inverse ya. AC dikali BD inverse sama dengan AC D inverse B inverse pakai sifat asosiatifnya. Ini sama dengan A kali M. CD inverse itu N ya. Nah, jadi itu sama dengan AN kali B inverse. Kita lanjutkan. Anggota AN itu adalah anggota koset kiri. Karena ini A-nya anggota G, ini anggota N. Karena N adalah subgroup normal, yaitu AN sama dengan NA, maka AN
pasti anggota NA. Oleh karena itu, terdapat N1 anggota N sedemikian sehingga AN sama dengan N1. Nah, sekarang kembali ke sini. Nah, tadi AC dikali BD inverse tadi sudah sama dengan AN B inverse. AN-nya itu sama dengan N1 dikali B inverse. N1 anggota N. B inverse anggota N. Maka ini pasti anggota N. Jadi N1 B inverse anggota N. Jadi kalau begitu AC dikali BD inverse anggota N. Ini berarti berdasarkan definisi ya, AC kongruen dengan BD pada modulo N. Nah itu, ini nanti berguna untuk mendefinisikan apa operasi pada G per K tadi ya. Nanti disebut grup quotient, itu materi berikutnya. Ini teorema yang memudahkan kita untuk membuktikan suatu grup itu adalah subgrup normal atau tidak. Misalkan N adalah subgrup dari G, maka pernyataan berikut ekuivalen, yaitu N adalah subgrup normal di G. Untuk setiap yang kedua, untuk setiap A anggota G berlaku A inverse NA subset dari N. Yang ketiga, untuk setiap A anggota G berlaku A inverse NA sama dengan N. Jadi nanti kita akan membuktikan 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, 3 ke 4. Bukti dari 1 ke 2. Berarti kita harus ambil anggota ini, tunjukkan dia anggota N, gitu ya. Nah, bentuknya A inverse NA ini bentuknya adalah anggotanya seperti ini. Sedemikian hingga X-nya itu anggota N, ya. A-nya tentu anggota G. Nah, ini bentuk himpunannya. Oke. Kita ambil A inverse XA anggota ini. Kita akan tunjukkan bahwa ini anggota N. Kita akan tunjukkan anggota N gitu ya. Ambil itu, perhatikan bahwa XA adalah anggota NA, koset kanan ya. Nah, karena N ini normal, karena N adalah subgrup normal, subgrup normal itu artinya NA sama dengan AN, koset kiri sama dengan koset kiri sama dengan koset kanan. Maka XA haruslah anggota AN. Nah, gitu. Nah, artinya kalau begitu terdapat, anggaplah Y gitu ya, anggota N sedemikian sehingga XA ini sama dengan AY. Karena dia anggota AN, jadi mesti bisa dinyatakan dalam perkalian A dengan anggota N yang lain.
Ini tentu XA belum tentu sama dengan AX ya, karena N-nya belum tentu abelian. Oke, sampai situ. Jadi kembali lagi ke sini tadi, A inverse XA ini sama dengan A inverse AY ya, karena XA nya sama dengan AY, sama dengan A inverse AY, ini identitas, jadi sama dengan Y. Y nya anggota siapa? Anggota N. Ini berarti A inverse XA anggota N. Simpulannya, jadi setiap anggota ini dia anggota N juga. Jadi kesimpulannya A inverse N A subset dari N. Terbukti ya. Sekarang 2 ke 3. Bukti kedua. Nah, perhatikan bagian 2. Nah, bagian 2 itu berlaku untuk setiap A anggota G. Berlaku untuk setiap anggota G. Oleh karena itu, bagian 2 itu berlaku juga untuk inverse-nya. Gitu ya, untuk inverse-nya. Untuk inverse-nya. Jadi A inverse N A inverse juga subset dari N. Nah, kita tahu bahwa A inverse itu itu sama dengan A. Karena A inverse sama dengan A, maka A N A inverse subset dari N. Ini kita sebut saja sebagai bintang. Nah, catatan kecil, A N A inverse itu anggotanya ya A N A inverse, sedemikian hingga N-nya anggota N kecilnya anggota N. Nah, kita gunakan itu untuk membuktikan bagian ketiga. Nah, kita ambil. Oke, untuk membuktikan bagian ketiga itu cukup dibuktikan N subset dari A inverse N A ya. Karena sebaliknya yang seperti ini sudah di bagian 2. Jadi untuk membuktikan kesamaan tinggal separohnya lagi. Itu yang mau kita buktikan. Nah, sekarang saya mulai dari sini saja. Misal atau ambil N anggota N, maka N dapat ditulis menjadi A inverse A N A inverse A, itu ya. Oke, sampai sini titik. Kemudian kita gunakan yang ini, ya. Perhatikan bahwa A N A inverse
anggota A N A inverse N besar, ya. Dan karena A N A inverse subset dari N, itu yang bintang ya, bagian bintang, maka A N A inverse anggota N. Ini berarti ada, kita sebut saja misalnya Z anggota N sedemikian sehingga Z sama dengan A N A inverse. Oke. A N A inverse. Kemudian kita kembali lagi, jadi si N ini sama dengan A inverse Z A. Z-nya anggota N, maka A inverse Z A anggota A inverse N A. Jadi N kecil anggota N mengakibatkan N kecil anggota A inverse NA. Ini berarti N subset dari gitu. Oleh karena itu, berdasarkan ini dan bagian 2 ya, berdasarkan ini yang barusan dan bagian 2, A inverse N A sama dengan N. Oke, bukti bagian 3-nya lihat di slide yang saya buat. Silahkan dipelajari atau dikerjakan sendiri ya.